Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar mantap. Kali ini datang dari calon-calon jet tempur Indonesia Malaysia, bos. Nah, yang pertama nanti kita mau bahas, baru-baru ini muncul pula mock-up jet tempur KF-21 berbendera Malaysia. Nah, pertanyaannya, apakah tetangga kita ini, Malaysia, ada rencana mau membeli jet tempur KF-21? Mengapa tiba-tiba muncul mock-up jet tempur KF-21 berbendera Malaysia? Setelah ini kita kupas. Kemudian nanti terkait upgrade jet tempur F-16 lawas kita, bos, menjadi Stara Viper. Ternyata Indonesia pun sudah deal nih, kerjasama dengan negaranya Bapak Erdogan. Nah, lantas pertanyaannya, jet tempur manakah yang mau di-upgrade dan apa saja nih kira-kira yang di-upgrade pada jet tempur F-16 kita sehingga dapat menjadi lebih gacor, menjadi setara Block 70 atau 72 Viper? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari jet-jet tempur KF-21 berbendera Malaysia nih, bos. Jadi memang seperti video-video admin sebelumnya, Malaysia dikabarkan memang menaruh minat pada jet tempur besutan Korea Indonesia ini, bos. Sedangkan dari yang mengembangkan, pihak kita Indonesia sendiri sebenarnya kini sedang tarik ulur nih. Karena proyek ini mencetuskan banyak drama. Mulai dari isu alih teknologi yang tidak sesuai dengan harapan Indonesia, kemudian Indonesia terlihat seperti enggan membayar, bahkan ada 5 orang insinyur Indonesia yang dituduh mencuri data-data dan lain-lain. Nah, kini muncul pula jet tempur KF-21 berbendera Malaysia. Dan foto-foto ini pun admin dapat dari beberapa akun pemerhati militer berikut, bos. Pertanyaannya, apakah Malaysia akan benar-benar membeli ini jet tempur? Nah, setelah admin cek and recheck, foto-foto mock-up jet tempur KF-21 berbendera Malaysia ini pun sepertinya adalah mock-up jet tempur KF-21 yang dipamerkan pada pameran 5 2025 Malaysia yang akan digelar mulai besok 20-24 Mei 2025, bos. Nah, jadi 5 ini sendiri adalah singkatan dari Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, yaitu pameran 2 tahunan sekali yang akan digelar di Pulau Langkawi, Kedah, Malaysia. Dan acara ini pun merupakan acara pameran bergengsi pertahanan di Malaysia edisi ke-17 dan bakal menjadi salah satu pameran maritim dan dirgantara terbesar di kawasan Asia Pasifik. Nah, dalam pameran ini pun bakal banyak nih produsen-produsen alutsista, pesawat terbang, dan kapal-kapal perang yang ikut hadir, bos. Salah satunya ya tadi, yaitu KAI, Korea Aerospace Industries, yang kini memang sedang mengincar negara-negara yang bisa dijadikan pembeli pertama jet tempur KF-21 selain Indonesia, bos. Dan salah satu yang diincar adalah tetangga kita, Malaysia. Pasalnya Malaysia pun sedang ada program pengadaan jet-jet tempur baru nih, bos. Dan salah satu yang mereka minati adalah KF-21. Nah, mengenai apakah Malaysia akan memboyong ini jet tempur buatan Korea, admin belum tahu sih. Pasalnya kalau kita Indonesia sendiri kini sepertinya terlihat ogah-ogahan nih dengan proyek ini. Hal ini pun ya katanya terkait kurangnya manfaat yang didapat. Seperti contohnya transfer teknologi, bos. Malahan Indonesia kini menyatakan niat ke proyek pengembangan jet tempur lain, seperti proyek jet tempur Kaan dari Turki yang sepertinya lebih menjanjikan untuk bisa mendapatkan transfer teknologi dan tidak banyak drama. Nah, kalau Malaysia, bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia akan menjadi pengguna pertama jet tempur KF-21 di Asia Tenggara? Oke, lanjut kabar selanjutnya datang dari rencana upgrade jet tempur F-16 bersama dengan negara Turki, bos. Nah, jadi seperti video admin kemarin, saat pertemuan Menhan RI dengan Mr. Haluk Gorgun dari Turki, memang ada rencana program upgrade jet tempur F-16 Indonesia setara Viper nih. Dan kabar ini pun ternyata bukan hanya sekedar wacana semata, bos. Admin kutip dari akun lembaga keris, kabarnya nilai kontraknya pun sudah ditetapkan, yaitu sebesar 510 juta US dollar. Atau kalau dirupiahkan sekarang mencapai sekitar 8,37 miliar rupiah, bos. Bukan kaleng-kaleng. Duit sebanyak ini pun akan digunakan untuk mengupgrade jet tempur F-16 lawas kita menjadi setara Viper.
Dan proyek ini katanya akan digarap oleh PT DI bersama dengan perusahaan dirgantara Turki yaitu Turkish Aerospace Industries alias TAI. Nah lanjut, jadi kabarnya jet tempur F-16 yang mau di-upgrade Indonesia bersama Turki ini pun adalah jet tempur yang dulu dihibahkan Mama Rika ke Indonesia. Jadi kata kuncinya hibah. Dan kalau F-16 hibah artinya ini adalah kelompok jet-jet tempur yang dulu dihibahkan Amerika lewat program Peace Bimasena II. Jadi ini adalah proyek kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan militer Indonesia dan melibatkan hibah sebanyak 24 pesawat jet tempur F-16 dari Amerika ke Indonesia. Dan yang mau di-upgrade katanya adalah F-16CD Block 25 bos. Nah pertanyaannya, lantas apa-apa sajakah yang bakal di-upgrade lewat kerjasama bersama dengan negara Turki ini, lewat program yang akan digodok oleh PT DI dan TAI ini? Oke, jadi untuk hal ini mungkin kita dapat mengambil contoh Turki yang mengupgrade F-16-nya ke standar Viper dengan teknologinya sendiri beberapa waktu lalu bos. Jadi Turki sendiri awalnya akan mengupgrade F-16-nya ke Amerika langsung. Tapi rencana ini pun akhirnya dibatalkan karena terkait isu sensitif konflik Turki dengan Yunani pada waktu itu bos. Alhasil lahirlah proyek upgrade F-16 Turki dengan menggunakan teknologi lokal yang disebutnya dengan program Osgur. Ada Osgur 1 dan ada Osgur 2 bos. Dalam program ini banyak yang diganti. Mulai dari penggantian semua avionik, kokpit dan komputer F-16 buatan Turki. Bahkan katanya akan ada integrasi radar AISA, Murat, dan electronic warfare buatan Turki. Dan karena sistem avionik-avioniknya diganti ya, otomatis senjatanya juga diganti bos. Mungkin gambarnya dapat kalian lihat dari gambar ini, senjata-senjatanya akan diganti. Mulai dari rudal Gokdogan, ini adalah rudal sekelas AIM-120 Amran, koreksi kalau salah ya bos. Kemudian ada rudal Bozdogan, merupakan rudal udara ke udara jarak pendek yang dikembangkan oleh perusahaan Turki Turbitak Sage, dirancang untuk menggantikan rudal AIM-9 Sidewinder. Dan juga ada TBR-82, ini merupakan kit guidance atau kit pemandu yang dapat mengubah bom-bom konvensional seperti MK82 menjadi smart bomb alias bom pintar yang lebih akurat sehingga tembakannya lebih presisi dan tepat sasaran. Dan sisanya yang di-upgrade ada kokpit, targeting pod, helm, semuanya bakal diganti dengan buatan Turki bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Upgrade F-16 bersama dengan Turki. Mengapa Indonesia memilih Turki? Nah, sepertinya adalah karena Turki mau memberikan transfer teknologi bos. Mungkin ya, mungkin. Dan harganya pastinya lebih murah dari paket upgrade Mama Rika. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.